ya haqq ya mubin ya Allah ya fatah ya mu'in ya Allah ya nur ya haqq ya mubin ya alim ya mu'in ya Allah ya nur ya haqq ya mubin ya Allah ya fatah ya alim ya mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli min ladunka ilman laduniyan wa asraran rabbaniyatan wa nuran samawiyan wa nadhran ilahiyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika fa'a'udzu bika an aqula zura aw aghsha fujura aw akuna bika maghrura birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama wal musannifin wa jami'al malaikat muqarrabin wa khususan muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin ingkang kula hormati, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa. Insyaallah ini pertemuan yang ke 197 nggih. Alhamdulillah melanjutkan tentang napa bab atau tanda-tanda syirik ya, jadi fasal di dalam tanda-tanda syirik itu. Nah, di dalam tanda-tanda syirik niki ada beberapa wasiat. Terus niki kitab Wasiatul Mustafa adalah wasiatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang mana pada hakikatnya nggih ya napa-napa pesene Kanjeng Nabi niku nggih hakikate nggih didamel umatnya. Namun pada waktu itu yang mewakili umatnya Kanjeng Nabi nggih Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga dikumpulkanlah wasiat-wasiat itu oleh napa Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini termasuk ulama top nggih, ulama yang kemudian produktif pada masanya. Lah, di dalam wasiat Rasul di dalam fasal tanda-tanda syirik niki, yang pertama wonten wasiat tentang Kanjeng Nabi niku memberikan kumpulan tentang tanda-tanda kekafiran. Kemudian napa kali Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dilebokno tanda-tanda orang munafik. Lalu kemudian tanda-tanda orang pamer. Nah niki di dalam bab syirik niki.
bab syirik. Jadi tanda-tanda pamer. Mantun wonten tanda-tanda orang bodoh. Dan sak mangke insyaallah yang akan kita kaji bersama adalah tentang tanda-tanda orang-orang yang tercela dan juga orang-orang yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lil makhduli thalathu alamatin. Ali, tanda-tanda orang yang tercela itu ada 3 alamatin. Yang pertama nopo? Kasratul kadzib, ngakeh-ngakehno goroh. Jadi sering berbohong. Nah, ini cirine wong elek yang tercela itu sering berbohong. Nah, ini kula kali panjenengan nggih muhasabah, introspeksi. Kira-kira kula kali panjenengan iki napa sik akeh gorohe napa mboten? Lek sik kathah gorohe nggih berarti kula kali panjenengan ini bukan orang baik, tapi sik mlebu kelebu tandane wong sing elek niki. Nah, yang pertama kasratul kadzib. Dan yang kedua wa kasratul aiman. Dan sering ngakeh-ngakehno atau sering bersumpah. Sumpah wa kasratul aiman al fajiro. Kang apa ya? Kang goroh, napa ya sing palsu. Wa kasratul aiman al fajiro. Sumpah yang palsu. Wallahi demi Allah engko tak parani, demi Allah engko tak sahur meneh. Terus bersumpah, terlebih bersumpahnya itu dengan memakai atas nama Allah. Seperti wallah, billah, billahi, untuk bersumpah memakai makhluk-makhluknya Allah. Misal demi Kanjeng Nabi, demi wong tuaku engko tak sahur. Cuman nggih sumpahi palsu. Iki cirine wong tercela. Dan yang ketiga wa kathratul hawaij. Ngakeh-ngakehno napa hawaij niku pira-pira hajat niku lho, sambat. Nggih, sambat. Tapi sambat itu ilan nas. Sambat ngakeh-ngakehno sambat nggih ilan nas kepada menungso, kepada tanggane, kepada dulure, kepada pokoknya sesama manusia. Koncone urusan didik sambat, bergantungnya kepada manusia. Lah niki cirine wong elek. Lah ya napa kula kali panjenengan iki nggih. Lek jenenge wong iman, salah satu ciri iman Islami seseorang itu semakin baik adalah napa tandane semakin hari nggih semakin berkurang kadar keburukan di dalam kita, atau napa semakin hari semakin bertambah kadar kebaikan di dalam diri kita. Niku tandane wong sing apik. Ngoten. Ya lek sing akeh goro nggih sakniki nggih mulai dikurang-kurang goro. Senengane sumpah-sumpah palsu nggih dikurangi. Ngoten. Sebab niki wasiat niki adalah ya napa carane kula kali panjenengan niku siji nggih semakin bertakwa kepada Allah. Lah cirine takwa kepada Allah itu nggih, cirine takwa kepada Allah niku nggih semakin meningkat. Ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala niku semakin dhuwur. Mboten semakin ngremehno. Rasa khawatir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin kuat. Dan harapan atau rasa berharap ya, bergantung kepada Allah pun harus semakin kuat. Makanya Jumat niku mesti menjadi syarat wajib kalau Jumatan itu ya saya berwasiat takwa kepada diri saya sendiri dan kepada para mustami'in, kepada para hadirin yang sholat Jumat. Mesti wasiat takwa nih. Lah seluruh agama yang kita pelajari, mau belajar Al-Qur'an, tajwid, hadis, nopo mawon, maca sholawat, tujuannya ya tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan ketakwaan itu. Ya, dengan cara nopo meningkatkan ketakwaan itu, menjauhi hal-hal yang buruk niku wau, salah satunya adalah niku wau.
bohong, sumpah palsu, dan sering kali sambat, tapi sambate nang padha menungsone. Kadang sambat keliru. Moro-moro waduh teko-teko wis sambat, gak ngerti padahal sing sambat itu ya asline ngempet sambat cuman gak di tokno kan ngoten. Nah, percuma sambatan tiyang. Selanjutnya ya Ali walisyaqi thalathu alamatin qutul haram wajtinabul alim wassalatu liwahdi. Ya. Kanjeng Nabi sanjang, wahai Ali walisyaqi thalathu alamatin, tanda-tanda orang yang ciloko atau yang celaka itu ada 3. Napa mawon niku? Qutul haram, mangan haram. Wah, ini penting. Mangan haram. Yang kedua napa? Wajtinabul alim. Gak seneng cedhek ambek wong sing duwe ilmu. Ngedohi wong sing duwe ilmu. Wajtinabul alim. Dan yang ketiga wassalatu liwahdi. Salate senengane dheweni. Mboten purun jamaah. Niku cirine wong celaka. Nah, tentang makanan haram niki penting. Napa sebab makanan haram niku dampaknya luar biasa kepada tubuh. Mboten hanya sebatas kemudian agama mengharamkan makanan-makanan yang dinas di dalam Al-Qur'an seperti anjing dan babi haram, khamr haram. Itu kemudian mek nggur ngetes iman kula kali panjenengan. Sejauh mana ketundukan kita kepada Allah atas perintah-perintahnya. Mboten namung ngoten. Tapi memang makhluk yang diciptakan ini antara anjing dan babi niki memang memiliki dampak yang tidak baik apabila kita konsumsi bagi diri kita, bagi kesehatan kita. Walaupun Allah niku menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini bukan tanpa sebab. Buktine nopo? Wonten mawon obat-obat itu yang bisa ditemukan di dalam kandungan minyak-minyak babi. Nah, terkait minyak-minyak babi niku, nah, sakniki kan musime vaksin. Ya, vaksin. Samangke ten Indonesia niki vaksin wonten pinten? Jumlahe maceme. 1 wonten Moderna, mantun wonten napa maneh? Pfizer, mantun wonten AstraZeneca, mantun wonten Johnson & Johnson. Wonten vaksin Johnson & Johnson tapi sanes baby oil, sanes wedake bayi utawa sanes sabune bayi. Wonten vaksin Johnson & Johnson. Mantun wonten vaksin Sinovac. Wonten vaksin Zipifarm. Sing sak ngertos kula ada 6 yang sekarang beredar. Mungkin ada yang tahu yang lain mungkin, tapi sak ngertos kula ada 6. Nah, singen awal-awal vaksin karena memang terbatas dengan kondisi darurat. Produksi vaksin itu juga terbatas di negara-negara produsen vaksin itu. Maka Indonesia berikhtiar sedemikian rupa negara niki untuk mencari obat agar segera diberikan kepada rakyatnya. Wis pokoke obat apa sing penting iso mencegah penularan virus niki wae. Nah, sehingga awal-awal singen datanglah di antaranya napa sing pertama niku AstraZeneca dan Sinovac. Sinovac dan AstraZeneca cukup banyak. Lah ulama-ulama diam napa? Karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan selain itu. Lah sakmangke vaksin itu banyak. Produksi vaksin itu juga besar, tinggi termasuk. Stoknya melimpah. Makan vaksin itu kan wonten kadare, wonten kadar napa wonten masanya. Gara-gara saking gak ono wong sing gelem disuntik malah sampai kadar luarsa vaksin. Nah, hasil dari penelitian MUI niku yang direkomendasikan untuk vaksin yang halal itu adalah vaksin Sinovac kali Zipifarm. Vaksin Sinovac dan Zipifarm.
Nah niki penting kula sanjang sebab kersane panjenengan nggih ngertos nggih ngati-ngati. Vaksin Sinovac dan Sinovac. Lah dua vaksin inilah yang kemudian sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia itu dan diberikan sertifikasi halal. Mulai dari cara mengemasnya, suci atau tidaknya, terhindar dari najis dan lain sebagainya. Adapun vaksin-vaksin yang lain itu masih belum. Padahal pun tanggung vaksin itu. Nah, ada beberapa tim medis, kenapa kok tidak bisa diteliti vaksin-vaksin yang lain itu? Ternyata vaksin-vaksin yang tidak berkenan dicek oleh MUI itu mengandung minyak babi. Jadi selain Sinovac dan Sinovac itu mengandung minyak babi. Lah, karena saat ini produksi vaksin itu besar dan banyak, maka jenengan selaku orang muslim kalau ada pilihan antara yang halal dan haram, jenengan milih yang halal, wajib kudu milih sing halal dan harus menyampaikan kepada orang lain bahwasanya pilihlah vaksin yang halal. Lah urusan jenengan purun vaksin atau mboten niku nggih urusan jenengan, kula mboten melok-melok. Kados jenengan loro untu gelem tuku obat untu apa mboten nggih niku urusanipun panjenengan. Jenengan loro jerawat kepingin ngobati, kepingin tuku obat jerawat atau mboten nggih urusanipun panjenengan. Tapi kula berkewajiban untuk menyampaikan bahwasanya dari sekian banyak vaksin yang beredar di Indonesia itu baru 2 yang mendapatkan pengakuan halal oleh MUI, yaitu Sinovac dan Sinovac. Lah, lek jenengan pun kadung, aduh, aku pian wis kadung, wis vaksin AstraZeneca. Waduh, aku pian wis kadung, wis vaksin Moderna, wis vaksin Pfizer dan lain sebagainya. Nggih mboten napa wong wis kadung. Kadunge krana mboten ngerti. Nggih mboten napa, agama tidak mempermasalahkan niku. Agama memaafkan bagi orang-orang yang tidak tahu. Nah saat ini jenengan kula paringi ngertos kersane ngerti bahwasanya ada vaksin yang halal. Sakmangke sedang gencar-gencarnya adalah booster. Napa booster? Vaksin yang ketiga untuk menambah daya tahan tubuh niku. Nah, kula sampun vaksin Sinovac 2 kali. Nulur ulum niku vaksin Sinovac 2 kali. Sampun alhamdulillah. Nah, lah otomatis karena kula ngertos bahwasanya ada 2 vaksin yang halal, nggih, Sinovac dan Sinovac, kula kudu milih vaksin boosternya itu Sinovac dan Sinovac. Ya. Faktanya adalah Kementerian Kesehatan niku mendorong untuk mengacak vaksin. Jadi kalau sudah Sinovac, vaksin pertama, vaksin kedua Sinovac, maka vaksin ketiganya itu selain Sinovac diarahkan kepada vaksin Moderna atau Pfizer. Jadi kula pun oleh vaksin halal loro, saiki kate dikai vaksin sing tidak halal. Lah niki perkara. Padahal stok vaksin Sinovac itu masih cukup. Atau Sinovac itu masih banyak. Lah akhirnya ada beberapa tim medis yang meneliti terkait bagaimana kalau yang sudah divaksin Sinovac 2 kali, yang halal-halal niku nggih sampai 2 kali, kemudian divaksin vaksin yang halal kembali untuk yang menjadi booster itu vaksin yang ketiga, itu efikasinya napa niku? Daya kekuatannya lah niku bisa sampai 30 sampai 45% tinggi. Tapi kalau yang sudah vaksin halal kemudian divaksin haram, itu hanya peningkatannya itu hanya 12%. Lu kan rugi, wis kelebon barang haram tapi gak dadi tambah kuat. Kan ngoten. Lah jenengan kudu milih. Tiang muslim niku enggak ada hak untuk menentukan. Kalau kali panjenengan muslim terbesar di negara ini harus bersuara, milih. Saya mau divaksin, saya tidak menolak untuk programnya pemerintah, mensukseskan programnya pemerintah vaksin. Tapi nggih harus sesuai dengan kampanyenya. Napa niku? Vaksin 100% halal. Nah,
kan termasuk presiden pun menganjurkan Jokowi ini untuk agar umat Islam diprioritaskan memakai vaksin yang halal. Cuman kebijakan dari Kementerian Kesehatan ini lho sing rotok ngacak nih. Nah, kan jenengan kudu ngarahno ten keluarga-keluarga niku kalau mados vaksin ya vaksin itu yang jelas-jelas halal. Sinovac kali Sinovac. Lah, sakmangke vaksin-vaksin itu sudah mulai diberikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah dasar. Jenengan tanglet ten sekolah tersebut, kira-kira vaksinnya vaksin apa? Kalau vaksinnya selain Sinovac dan Zipifam, jenengan minta izin, Bapak Ibu, saya minta izin agar mencari vaksin di luar sekolah, yaitu Sinovac dan Zipifam. Sebab kadang wonten niku sekolah niku mendapatkan jatah ngoten lho. Jadi lek wis oleh jatah Astra nggih dapate Astra, oleh Moderna nggih Moderna. Mboten saged milih ngoten lho. Nggih. Lah karena jenengan sakniki pun ngertos lek saged nggih milih. Jangan sampai kita sengaja memasukkan ke dalam darah daging anak kita niku yang bakal dadi daging niku perkara-perkara sing haram. Malah mboten sae. Baik itu mungkin untuk kesehatan jangka pendek iya, tapi bisa jadi kesehatan jangka panjang itu tidak bagus. Wong jelas-jelas perkara haram. Kecuali darurat yang awal-awal dulu singen niku. Terbatas, vaksin itu terbatas. Mboten apa. Wong ketika kita tidak ada makanan yang halal untuk dimakan, kemudian yang ada hanya makanan haram, sedangkan kita lek gak mangan itu iso mati, maka kita diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram apabila tidak ada pilihan yang halal. Tapi nggih terbatas. Pokoknya lek wis iso nyambung nyawa nggih kudu di stop. Ngoten. Sebab lek diterusno, waduh, makanan haram iku kok enak yo, tak terusno sampai warak-warak sampai glegeken nggih haram. Kan ngoten. Pokoke untuk nyambung nyawa. Lah niki penting, ketan jenengan kampanyekan. Walaupun singen jenengan iku ke suntik AstraZeneca. Nggih. Tapi sakniki jenengan kudu mendorong karena ada vaksin yang halal, jenengan sing derek ngaji nggih kudu ndorong. Wis aku biyen terjebak karena wis kena vaksin AstraZeneca, tutup perusahaanku, tutup kantorku. Nah, lek ono wong minta pendapat pengen arahkan kepada vaksin yang halal itu adalah Sinovac dan Zipifam. Niki duduk masalah nopo-nopo, duduk masalah Sinovac iki tek Cina, berarti sampean perlu ambek Cina. Kuwi mboten urusan. Bah Cina, bah Jawa, bah Londo, bah nopo, pokoke sing urusan bagi kita sebagai seorang muslim adalah mana yang halal. Niku sing penting. Bah wong Islam lelek ngedol barang haram masa kita pilih? Kalau ada ulama menjual barang haram masa kita pilih? Kan tidak. Gitu. Ini bukan masalah sentimen negara, mboten. Masalah seorang muslim kita berkewajiban untuk jangan sampai diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang sesama muslim itu mendapatkan vaksin yang tidak halal. Cek gak celoko. Ngoten lho. Ini ngati-ngati. Ini temriki wali syakki salasu alamatin, tanda-tanda orang celaka niku wonten 3. Ya napa niku? Napa mawon niku? Yang pertama utul haram. Memakan makanan haram. Kudu ngati-ngati. Makanan haram itu nggih salah satunya nggih bisa dari hasil uang yang kita korupsi. Ya, kita nilep, memalsukan data-data sehingga sebagian kelebihannya kita makan. Haram niku mungkin dandanane angel. Kalau bibitnya itu dari perkara yang buruk, maka panen nggih tidak akan bisa menjadi baik. Ini ceritane bibit yang buruk itu bisa menjadi panen yang baik, betul wonten. Jenengan nek kepingin duwe keturunan menjadi orang yang alim, alama, menjadi kekasihnya Allah, nggih kudu ikhtiar sedemikian rupa jangan sampai memberikan nafkah
kepada istri dan anaknya dari perkara-perkara yang haram. Wangel, pintere wangel, mlebu ilmu niku wangel lek pun kelebon barang haram. Yang kedua adalah wajtinabul alim. Ciri celaka niku tidak suka dengan orang yang berilmu. Hati-hati wong sing ngedohi ulama, ngedohi wong sing berilmu niku bahaya. Napa sebabnya? Karena dengan adanya mereka-mereka itu kita tahu bagaimana cara sholat, kita tahu mana itu najis, mana itu suci, kita tahu mana itu halal haram, kita tahu bagaimana cara melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Itu dari orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Ketika kita gak seneng ngambil mereka orang-orang yang berilmu, sudah jelas-jelas kita itu seolah-olah memberikan batasan bahwasanya kita dalam zona yang buruk. Jadi wong alim niku, wong duwe ilmu niku zonane zona api. Lek wis kita menghindar berarti kita memposisikan diri kita untuk menjauh dari ilmu pengetahuan, sehingga itu akan menjadikan kita nanti celaka baik di dunia maupun di akhirat. Ampun didoi orang berilmu itu. Kudu nyadar. Makanya salah satu orang ciri-ciri orang yang berilmu itu adalah dia seneng ngaji. Nah, tahu gak iso dadi wong alim, gak iso. Ten agama niku kun aliman. Dadi yo sira kabeh itu napa? Wong sing alim. Sing duwe ilmu. Lek gak alim ya apa? Au muta'aliman. Wong sing belajar. Ya. Wong sing ngaji. Nah, kula kali panjenengan ngenten iki dadi wong sing ngaji. Niki kategori tertinggi kedua. Di bawah orang yang berilmu. Nah, niku napa? Tiyang sing gelem belajar ngaji. Ya, beto buku, beto pulpoin, beto kitab. Nah, ngaji. Nah, niku. Kemudian di bawahnya adalah lek gak iso ngaji apa? Lek gak iso belajar, gak iso duwe buku, gak iso nulis. Nggih. Nyatet dan lain sebagainya. Terus ya napa? Jadi orang yang ketiga mustami'an. Jadilah orang yang mau mendengarkan. Wong sing ngrungu. Ngaji, ana wong ngaji dirungokno. Gak nggawa buku, tapi gak bondo. Gak bondo buku. Gak bondo pulpen, mek dadi ngrungu. Nah, itu statusnya kategori di dalam agama orang yang ketiga. Mustami'an, tapi sae niku. Atau lek gak iso mustami'an, gak iso. Aku dadi wong alim yo, gak iso wong aku bodoh. Katene ngaji, belajar, gak ono waktu, gak iso. Wah, soalnya sibuk ambil pekerjaan. Nggih. Katene mendengarkan ngaji, gak iso. Nggih. Gak ono waktu. Ya apa? Maka jadilah orang yang keempat, yang mana tetap baik menurut agama, tapi kategorinya yang paling bawah. Napa niku? Muhibban. Jadilah orang nopo? Sing mencintai. Jadilah pecinta. Muhibbin bahasanya. Pecinta. Pecinta apa? Pecinta terhadap orang-orang yang alim. Mencintai orang-orang yang alim. Mencintai orang-orang yang sedang mengaji, belajar, dan mencintai orang-orang yang mendengarkan kebaikan. Jadi pecinta. Ya, jadi ojo sampai lah niki kategori tidak suka dekat dengan orang yang punya ilmu. Gak iso dadi wong alim, nggih dadi wong sing belajar. Gak iso belajar, gak bondo, gak duwe bondo, gak duwe buku, gak iso tuku buku, gak iso tuku pulpen. Yes, bondo ngrungokno. Wah, gak iso ngrungokno. Keterbatasan waktu karena kerja dan segala macam, ya. Jadilah orang yang mencintai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengaji, dan orang-orang yang mendengarkan kebaikan. Cukup nih Bu di dalam agama sapi. Nah,
Terus ciri salat ciri malih yang celaka adalah napa niku yang terakhir wassalatu liwahdih, salat dhewe. Nah, mane kula bersyukur diberi kesempatan untuk ngaji ten masjid itu bersyukur. Setunggal nopo jelas lek kula ngaji ten masjid itu maghrib dan isya kula di hari Rabu pasti jamaah. Bersyukur kula. Alhamdulillah kula diberi kesempatan untuk jamaah. Diutus ngimami napa Jumat kali Sabtu maghrib niku bersyukur kula. Alhamdulillah kula dijadikan kali takmir, dipercaya oleh takmir agar tidak menjadi orang yang celaka, yaitu orang yang suka sholat sendiri. Ini kula diberi kesempatan Jumat maghrib kali Sabtu maghrib niku kula ngimam. Matur suwun bersyukur. Termasuk kula nggih ikhtiar kali istri kula niku sehari semalam dalam tempo 5 waktu niku ojo sampai salah siji di 5 sholat itu tidak ada yang jamaah. Nah, kula kudu ngejak jamaah kali istri kula lek mboten zuhur nggih pas napa asar, mboten asar nggih pas subuh. Mesti salah setunggali kula ajak jamaah. Ampun sampai dalam 5 waktu ya. Sehari 5 waktu niku kita kabeh mboten jamaah. Niki bahaya. Bikin celaka nang awake dhewe. Karena jamaah niku luar biasa dampaknya. Dampaknya luar biasa. Tidak hanya urusan napa tiyang sing jamaah niku selisih 17 derajat. Mboten niku tok. Nah, orang jamaah niku bisa memperkuat silaturahim. Orang jamaah itu jelas-jelas dia akan masuk, kalau ke masjid dia sudah jelas-jelas masuk ke rumahnya Allah, ya, masuk ke tempat yang baik dan berkahi. Masjid niku berkahi, panggonan yang dipakai untuk ibadah niku berkahi. Napa wonten ten mriki sing main remi ten jero masjid, sing main judi, sing minum khamr, mboten wonten. Mriki mesti didamel sujud. Mane masjid niku bahasa napa? Pasujutan. Pasujutan agung niku nggih masjid niku. Nah, niki barokah. Jadi hikmahnya banyak. Jamaah ten masjid itu. Atau minimal kalau boten mampu ten masjid karena faktor kerja nggih, jangan sampai meninggalkan tidak berjamaah dengan keluarganya dalam waktu 5 waktu sehari semalam niku. Wonten. Nggih. Pun wonten pertanyaan boten? Bapak, ibu-ibu, isya kirang 8 menit atau 9 menit niki insyaallah. Terus ngoten nggih niki kitab Wasiatul Mustofa niki nggih pesen-pesen. Kula nggih wasiat terhadap diri kula piyambak sekaligus ngajak-ngajak ten panjenengan. Intine ngaji hadis wasiate Kanjeng Nabi niki wau nggih minimal dalam tempo 1 hari 1 malam kita deres hadis. Jadi mboten mek guru Quran tok. Kalau Quran jelas-jelas firman Gusti Allah, tapi kita juga harus dalam tempo 1 hari 1 malam minimal maca 1 hadis atau sampai 3 hadis sehari semalam. Nggur diwaca mau. Bukti cinta kita kepada Rasulullah niku kita baca saja. Ngoten. Ya, makane tumbas kedang-gada tipis-tipis nopo hadis wis paling enak Arba'in Nawawi. Pipis niku kuatah, ten toko-toko kitab niku kuatah. Ya, tipis-tipis ya, tumbas sing wonten terjemahane. Ten griya waca, jaga warung ambek maca hadis. 1 hadis, ngenteni pelanggan maca 1 hadis. Kan mboten disyaratkan untuk suci atau wudu mboten tok. Beda kali Quran, lek nyepeng Quran kan kudu terhindar dari hadis kecil. Lah cekelan hadis diwaca. Mungkin wonten sing butuh pemahaman ngantang leten guru-gurune pun panjenengan. Napa nggih maksud hadis niki? Nah, ngoten. Kinten cekap semanten muga-muga kula kali panjenengan diparingi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang semakin baik, tambah hari tambah baik, tambah jembar dodone, luwes atine, sabar, padang pikirane. Ya, mboten gampang sambat nang tanggane. Sebab iku cirine wong elek akeh sambat ten tanggane. Ngoten
sambate ngeten Gusti Allah mawon. Lewat napa? Nggih salat ngenten iki. Salat jamaah ngenten iki sambat pun. Dadi waktunya sambat. Dadi salat 5 waktu ini waktune sambat. Ngoten. Ojo sambatan di warung, ambek tuku sayur sambat. Ngoten. Tuku roti sambat. Tuku jajan ketemu tanggane nek ngarep sambat, titik-titik sambat. Ngoten. Sambat niku nggih waktu salat niku sambat. Ngoten nggih. Lan muga-muga kula kalih panjenengan diparingi kesehatan lahir batin nggih, keluarga ten griya lan rencang-rencang jamaah-jamaah ingkang dereng saged hadir, dereng saged jamaah, dereng napa karena sakit atau pekerjaan, muga-muga diberikan kesehatan, keluasan rezekinya agar bisa hadir jamaah di masjid dan derek ngaji yang sudah ada jadwal yang ada di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو كالياقوت بين الحجر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة.